Selamat datang kembali di pembelajaran biologi bersama saya Miss Dian. Ya, kali ini pembelajaran kita sudah masuki materi yang baru. Kita beralih ke bab 2 mengenai jaringan tumbuhan. Oke, jaringan sendiri jaringan sendiri itu merupakan kumpulan daripada sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama untuk menjalankan satu fungsi yang sama gitu ya. Jadi ada beberapa jaringan berkumpul punya struktur yang sama dan fungsi yang sama, itulah yang dinamakan sebagai jaringan. Oke, materi yang mau kita bahas hari ini adalah mengenai jaringan tumbuhan. Untuk tumbuhan sendiri itu punya dua macam jaringan. Yang pertama ini ada jaringan meristem jaringan meristem nanti kita akan bahas lebih jelas. Jaringan meristematis, jaringan yang sangat aktif sekali untuk membelah. Kemudian yang kedua itu adalah jaringan permanen atau nama lainnya adalah jaringan dewasa. Perkembangan lebih lanjut daripada jaringan meristem. Oke, untuk jaringan meristem sendiri nanti kita mau lihat dasar pembentukannya letaknya di mana saja dari meristem apikal, meristem interkalar, kemudian meristem lateral. Kemudian ada bagaimana cara dia terbentuk, mulai dari promeristem, meristem primer dan meristem sekunder. Untuk jaringan permanen itu dibagi menjadi 4 macam. Ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengangkut dan jaringan penyokong. Untuk pembelajaran kali ini, Miss hanya cukup membahas kita sampai di jaringan meristem saja. Oke, kita langsung saja Untuk jaringan meristem sendiri, apa sih jaringan meristem? Kalau secara pengertiannya, jaringan meristem itu adalah sekelompok jaringan yang aktif sekali membelah. Jadi jaringan meristem adalah jaringan yang aktif untuk membelah. Oke, kita lihat cirinya Ciri-ciri dari jaringan meristem. Oke, yang pasti yang pertama adalah selnya aktif sekali untuk membelah. Selnya aktif membelah. Itu dia ya. Oke. Yang kedua, ukuran selnya kecil Ukuran sel kecil. Kemudian punya nukleus itu bisa 1 atau 2. Kemudian nukleus berukurannya besar. Oke, kemudian kaya akan cairan sel. Oke, untuk bentuk dia berbentuk kuboid, bentuk selnya itu kuboid. Atau prismatik. Oke, inilah beberapa ciri dari jaringan meristem. Oke jadi saya ulangi. 1, selnya aktif membelah atau dikenal juga bersifat embrionik. Jadi biasanya jaringan meristem ini jaringan yang menyebabkan si tumbuhan tadi dapat memanjang. Kalau di akar mungkin terjadi pemanjangan akar. Kalau pada batang itu menyebabkan terjadi pertambahan tinggi batang, kemudian juga nanti menyebabkan percabangan pada batang. Gitu Kemudian ukuran selnya kalau dilihat atau diamati di bawah mikroskop itu ukurannya kecil. Kenapa punya nukleus yang besar? Karena memang sel-selnya ini aktif sekali untuk membelah. Kemudian kaya akan cairan sel, kalau diamati selain ukurannya kecil, selnya berbentuk juga seperti buoy. Oke, jadi demikian ciri dari jaringan meristem. Oke, jaringan meristem ini dengan ciri yang seperti ini fungsinya sebagai apa sih di tumbuhan? Fungsi dari jaringan meristem ini merupakan awal mulanya pertumbuhan pada tanaman. Awal mula pertumbuhan tanaman, di mana nanti jaringan meristem ini akan berubah menjadi jaringan-jaringan yang lain. Jaringan dewasa akan mengalami diferensiasi, akan berubah bentuk menjadi jaringan yang lain pada tumbuhan. Seperti nanti perkembangan lebih lanjut menjadi jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan juga jaringan pengangkutan pada tumbuhan. Jadi berubah atau berpindah menjadi jaringan-jaringan dewasa. Oke, kita akan buka lebih jauh mengenai jaringan meristem, jaringan yang bersifat embrionik tadi.
ya, jaringan yang sangat aktif membelah. Itu bedanya nanti antara sel tumbuhan dengan sel hewan, ya. Sel tumbuhan itu punya yang namanya jaringan meristem. Oleh karena itu pada tumbuhan ya tidak ada yang namanya penghentian pertumbuhan. Hanya saja untuk di awal mungkin cepat ya, tapi nanti ketika sudah dewasa itu lambat, tapi tetap ada terjadi yang namanya pertumbuhan. Ya, sampai mana Miss batas dari pertumbuhannya? Sampai si tumbuhan itu sendiri tidak mampu lagi untuk melakukan pertumbuhan. Mulai dari jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya. Yang pertama adalah promeristem, ya, disebut juga sebagai meristem awal. Ya, dikenal sebagai meristem awal atau sel pemula. Dimulai dari mana, Nak? Dimulai dari biji berkecambah yang akan melalui proses pertumbuhan yang awal. Jadi perkecambahan pada biji, ya, itu kita sebut sebagai promeristem. Kedua adalah sel meristem primer, ya, lanjutan dari meristem awal. Inilah yang membentuk nanti jaringan meristem yang sesungguhnya yang bersifat embrionik. Oke, kemudian meristem sekunder. Setelah meristem primer membentuklah meristem sekunder yang akan berdiferensiasi menjadi jaringan-jaringan yang lainnya. Berdiferensiasi menjadi jaringan dewasa, membentuk jaringan parenkim, membentuk jaringan penyokong, ataupun membentuk jaringan pengangkutan. Oke, yang kedua, pembagian jaringan meristem berdasarkan letaknya. Ada yang dinamakan jaringan apikal, ya. Jaringan apikal ini terdapat di bagian ujung-ujung, Nak, ya kan? Oke, pada tumbuhan kita kenal ada organ tumbuhan, ya. Kita kenal ada 3 organ tumbuhan. Yang paling bawah itu kita sebut sebagai akar, ya kan? Kemudian batang, ya. Batang akan bercabang, mungkin nanti percabangannya akan membentuk yang namanya daun. Ya, setelah daun mungkin akan terjadi pembentukan bunga. Gitu ya. Inilah organ-organ tumbuhan. Kita lihat di mana sih bagian jaringan apikal itu sendiri. Ya, apikal itu terdapat pada akar dan juga terdapat pada batang. Ya, karena namanya sendiri adalah apikal, berarti dia terdapat di daerah ujung. Kalau pada akar dia terdapat di bagian ujung-ujung akar. Ya, jaringan apikal terdapat di bagian ujung akar yang berfungsi untuk pemanjangan pada akar. Kemudian kalau pada batang juga terdapat di bagian ujung yang menyebabkan bertambahnya tinggi pada tumbuhan. Oke, yang kedua adalah meristem interkalar. Meristem interkalar ini terdapat antara meristem apikal dan juga meristem lateral, ya. Meristem lateral, ya. Jadi kira-kira untuk meristem interkalar ini yang menyebabkan kalau pada tumbuhan nikotil yang menyebabkan percabangan pada batang. Oke, yang terakhir adalah meristem lateral, ya. Meristem lateral ini ya terdapat di daerah bagian batang, ya. Bagian batang juga ada, bagian akar juga ada. Tapi karena dia berfungsi sebagai lateral, ya, di dalamnya terdapat yang namanya kambium. Oleh karena itu ini menyebabkan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Pertumbuhan sekunder itu yang bagaimana? Ya, terdapat atau bertambahnya ukuran diameter pada batang, gitu ya. Bertambah besarnya batang tanaman. Kemudian pada akar juga terjadi pertambahan besar pada akar, ya. Bisa kita lihat itu nanti lebih jelas pada tanaman-tanaman dikotil. Oke. Ya, sekian dulu untuk jaringan meristem pembelajaran kita hari ini. Miss langsung rangkum ya untuk pembelajaran hari ini. Ya, tadi kita bicara tentang jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan terbagi dari jaringan meristem dan juga jaringan permanen. Ya, jaringan meristem adalah jaringan yang bersifat embrionik atau aktif membelah. Sedangkan jaringan permanen adalah jaringan yang sudah berdiferensiasi atau membentuk jaringan-jaringan yang lain pada tumbuhan. Oke, hari ini tadi kita membahas mengenai jaringan meristem yang berfungsi sebagai awal pertumbuhan pada tanaman, kemudian berfungsi juga sebagai diferensiasi dari jaringan-jaringan lainnya, ya, atau membentuk jaringan dewasa yang sempurna dengan ciri-ciri satu bersifat aktif membelah, oleh karena itu namanya sel embrionik, ya kan? Yang kedua memiliki ukuran sel yang kecil dengan bentuk kuboid ataupun prismatik, punya nukleus besar dan kaya akan cairan sel. Kemudian untuk jaringan meristem sendiri dibedakan menjadi asal pembentukannya ada promeristem yang terjadi di awal, kemudian meristem primer yang bersifat embrionik tadi, ya, kemudian meristem sekunder, ya, yang menyebabkan
jaringan meristem ini berubah menjadi atau berdiferensiasi menjadi jaringan yang lainnya. Berdasarkan letaknya ada apikal yang terletak di ujung, ya ujung batang ataupun akar. Kemudian meristem interkalar yang terdapat pada meristem apikal dan lateral yang menyebabkan percabangan pada batang. Dan yang terakhir itu adalah meristem lateral yang terdapat kambium yang menyebabkan pertumbuhan sekunder pada tanaman yang menyebabkan batang bertambah besar. Oke, sekian dulu video pembelajaran dari saya. Tetap semangat walaupun belajar.